maupun cewek, tapi kondisi khususnya buat cewek ya, terutama yang gambar misfit nih, atau mungkin cewek yang ada di gym manapun. Ada dua versi yang menunjukkan bahwa squat sampai jongkok. Yang kedua, squat hanya setengah, tidak sampai jongkok banget. Dan itu mana yang benar dan mana yang banyak cederanya. Jadi kita harus tahu nih, jadi nggak cuma ikut-ikutan aja lihat YouTube, ikut-ikutan sampai jongkok, nggak tahu nanti cedera malah parah. Karena cederanya gini teman-teman. Satu, ketika salah squat, lutut bisa cedera, pinggul bisa cedera, sehingga nanti punggung juga bisa cedera, sampai bahkan ke leher dan ke bahu. Jadi ini bahaya banget. Manfaatnya banyak, tapi bahaya juga banyak kalau nggak ngerti. Terutama buat squat yang behind neck, yang di belakang. Ya. Ayo coba. Ini saya akan contohkan dulu untuk gerakan yang sampai jongkok banget. Nah, ya, gerakan sampai jongkok banget. Nah, ini saya bilang sampai jongkok banget. Ya. Oke, naik. Oke. Lalu yang kedua adalah gerakan yang menurut saya nyaman untuk pemula. Stop. Naik. Balik lagi ke gerakan yang pertama sampai jongkok. Dia tahu perbedaannya. Ayo, Hah. Naik. Balik ke gerakan yang kedua. Yo. Tahu perbedaannya. Stop. Naik. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit. Oke, good. Yo, jongkok. Bang, apa yang terjadi? Lututmu akan terstret dengan tidak baik. Yang kedua, pinggulnya lihat, dipaksakan untuk mengangkat beban berat. Lalu naik ke punggung, naik ke leher dan ke bahu juga. Jadi ini yang berbahaya. Ketika naik bang, maka dia posisinya 0. Ketika 0, ini lutut, pinggul, punggung terbebani dengan berat, bahaya, bisa cedera. Oke, yuk sekarang naik. Ya. Sekarang posisi yang nyaman. Stop. Posisi tidak 0, lutut lebih nyaman, pinggul lebih nyaman, punggung nyaman, sehingga pada saat naik enak banget. Ya, lagi. Up, naik. Tipsnya, pada saat turun, itu perutnya ditekan, ditahan. Jadi ambil napas panjang, ambil napas panjang, taruh di perut, kancing perutnya, sehingga kalau kancing perut maka lower back akan ngancing. Turun enak, pada saat naik buang napas. Lagi, ambil napas dulu, tahan di perut, naik, buang. Paham ya? Tuh. Jadi buat teman-teman pemula, ini harus diperhatikan. Tetapi kalau untuk teman-teman senior, kita bicara masalah senior, berarti udah advance ya, atau udah pro lah. Dia sampai jongkok, ya kita nggak bisa menyalahkan, karena dia juara kok. Dia jongkok, dia juara, ya dia nggak bisa salahkan, dia punya teori sendiri, tapi dia udah pro. Tapi kalau untuk pemula, dengan begitu, nggak ngerti gerakannya, selesai kalian, bisa cedera. Jadi gitu ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Lagi deh. Tambahan ya, jadi kita Misfit punya seorang PT freelance, dia sarjana soal fisioterapi. Apalah, saya juga nggak tahu. Ayo, kan saya. Nah ini namanya Kenji. Kamu sarjana apa? Fisioterapi. Lalu Lalu apa nih? spesialisasinya apa ya? Fisioterapi lah gitu ya. Fisioterapi bagian rehab medis. Bagian rehab gitu. Nah jadi si Kenji nanti akan menambahkan penjelasan, jadi gerakan yang jongkok untuk pemula yang memang benar-benar ya untuk pemula ya. Itu bisa untuk pemula itu bisa menimbulkan banyak cedera. Ayo monggo silakan. Ini salah gitu ya? Nah, ini untuk gerakan yang jongkok ya. Nah untuk gerakan yang jongkok, apabila itu pemula mau melakukan gerakan kayak gini ya, posisi dia baru belajar. Dia tuh belum siap untuk otot-otot bagian vertebra sini, terus bagian bokong, gluteus sama bagian otot-otot kaki. Dia tuh belum siap. Jadi kalau misalkan dia tuh berdiri, posisi dia 0, dia belum persiapkan kekuatan otot-otot itu. Bahayanya di mana? Bahaya nanti di lumbar. Nah, lumbalnya dia tuh bisa cedera, terjadi penyakit yang namanya HNP atau saraf kejepit dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau untuk orang yang udah profesional, udah memahami untuk fungsional dari anatomis tubuh, anatomis badan, kenapa kok dia bisa, bahkan berat badan beban berat pun dia bisa mampu karena dia udah terlatih. Jadi jangan samakan antara yang pemula sama yang udah pro, kayak gitu. Jadi kalau untuk pemula nyamannya kayak tadi ya? Ya, nyamannya untuk belajar dulu dia core-nya. Begini. Nah, ini udah pas. Pas kalau segini untuk yang pemula. Pemula untuk fisioterapi ya? Pas.
Karena apa? Core-nya dia masih main, masih ngunci. Ngunci, ya. Nah, jadi untuk dia naik ke atas, dia udah siap dulu. Oke. Nah, gitu. Untuk dari fisioterapi kayak gitu, untuk dari saya. Nah, kalau untuk oke kita udah sekarang kita bicara untuk setelah main squat apa cooling down yang harus dilakukan. Kita sudah. Nah, oke. Nah, untuk setelah squat apa yang harus dilakukan pada saat cooling down? Berdiri. Wajibnya apa aja? Kita stretching bagian untuk yang tadi baru habis dilatih. Nah, misalkan tadi ini kan untuk bagian belakang nih, untuk hamstring. Nah, kita stretching hamstringnya dengan cara gerakan misalkan dari berdiri kayak gini juga bisa. Ini silang kakinya, terus mengurangi. Ini nggak boleh lekuk ya? Ya, harus lurus. Semampunya aja berarti? Ya, semampunya dulu. Kalau misalnya sini, sini. Ya, jadi ini fungsinya untuk berangkat. Oke, ya. Itu kan nanti tarik. Yang kedua? Nanti kayak gini. Oh, crochet. Ya, Crochet lunges. ya. Yang kayak tadi ya? Crochet lunges. Terus sama sambil duduk. Oh, untuk hamstring sama back punggung ya. Itu juga bagus. Itu dia yang Ya, itu aja. kalau yang ini tuh bulan-bulan dari ini. Enggak itu bercanda. Yang pertama adalah penjelasan dari Siti Kila Demisri, seorang fisioterapi yaitu Kenji, dan juga tadi yang merasakan adalah Ikan, juga seorang Siti Demisri juga. Pitiku.